untuk tidak menyepelekan sholat yang kita tekankan kan untuk maghrib, isya, subuh itu untuk mengembalikan unsur sir kejadian manusia. Itu cara yang cepat. Ojo difahami semata-mata hanya meninggal dunia. Mengembalikan anasir kejadian manusia itu dalam pengertian kehidupan sehari-hari untuk menanggalkan ego. Sebab sing wangel di dalam diri seseorang itu adalah menanggalkan ego yang narasinya atau pembicaraannya atau ngomongnya tidak memiliki kandungan-kandungan ego, tapi tetap menjalani hidup secara normal, berkembang, maju, bertumbuh, itu tetap dapat diwujudkan. Tapi kita membuat metode atau cara yang tidak mengaku, itu angel. Kita bolak-balik bareng karo Romo, jagungan karo Romo aja itu tetap nyantol di gone pengakuan kok nek ngomong di gone yang lain. Itu ya sing angel memang menghilangkan aku. Saat aku nih hilang nggak kreatif, karena ya demi Tuhan itu tadi yang kita katakan yang pertama itu. Jadi yang pertama itu kita sadar obah ose itu adalah karena ada daya kuat Tuhan, karena ada ruh Tuhan di dalam diri kita, ada daya kuatnya Tuhan sehingga kita bisa beraktivitas. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menyimak, kita bisa belajar. Itu karena roh Tuhan. Maka kita semuanya menuju kepada Tuhan. Musning semuanya adalah Tuhan, tempat bersandaran kita, tempat kembali kita. Dan kesadaran itu sehingga kita nggak mengaku. Bisa kita bukan karena aku, bukan karena nafsu. Faktanya nafsu nggak bisa apa-apa jika tanpa adanya ruh daya kuatnya Tuhan. Kan gitu, itu yang pertama. Kedua, dengan adanya kesadaran ruh dari Tuhan, maka sudah seharusnya maka memberdayakan diri, mengembangkan potensi mandiri, mengembangkan potensi berpikirnya, mengembangkan potensi kreatifnya. Untuk menuju kreatif maksud saya, meningkatkan skillnya, cara berpikirnya, yakni belajarnya, itu karena sadar telah diberi daya kuat oleh Tuhan. Sehingga jika telah diberi daya kuat oleh Tuhan, kita oleh Allah juga telah dilengkapi dengan adanya mata untuk absor, kita juga telah dilengkapi telinga untuk sam'a, kita telah dibekali oleh Allah itu adalah otak untuk menjadi nakal, menjadi orang berakal. Kemudian gerak-gerik antara mendengar, melihat, dan akal itu untuk menjadi afidah, menjadi orang yang aktivitasnya cerdas, memiliki manfaat dan faedah bagi kekuatan spiritualnya, bagi jiwanya. Afidah. Maka itu mengembangkan potensinya, sehingga kamu belajar, kamu membaca, kamu katakanlah berkarya, berkreatif, membuat sesuatu, mengembangkan sains, teknologi, energi, mengembangkan mineral, kalor, dan seterusnya. Ya. Itu ibadah. Ini tadi kan jawab yang di depan tadi, sing kita sering diolok-olok, salah kaprah, sehingga ada kalimat begini. Maka ciri orang yang beriman itu adalah ya'muru masajidallah,
Orang yang ciri orang iman, salah satunya ciri orang yang beriman itu adalah menjadi pemakmurnya masjidnya Allah. Pertama menjadi pemakmur masjidnya Allah. Masjidnya Allah ini adalah bumi yang isinya adalah tanam-tanaman, mineral, energi, satu kewan, memberdaya untuk melakukan pemberdayaan, berbudidaya, memiliki perilaku mandiri. Wastakmarukum fiha, untuk menjadi pemakmur manusia, pemakmur di permukaan buminya Allah dengan perilaku wastaghfiruh, perilaku ampunan, andap, asor, bertanya, komunikatif, informatif. Kemudian tubuh, perilaku taubat, artinya memberdayakan diri, mengembangkan diri. Itu wastakmarukum fiha, itulah yang disebut dengan masjidnya Allah. Kalau ini itu kan menurut awake dhewe, menurutmu ki masjid Gusti Allah, duduk iki masjidmu, maksudnya menungso. Kemudian orang-orang itu mengatakan ini masjidnya Allah. Kalau memang itu masjidnya Allah, orang agama lain mlebu masjidmu orang mbok usir. Kan gitu kan. Wong sing bangun ki awake dhewe, sing bangun menungso, sing bangun ki kowe. Botone ora kanggone malaikat. Apa malaikat mbiyen arep nggawe masjid mara sitok-sitok malaikat Jibril. Nya aku urun semen, malaikat Mikail mara, aku urun boto. Aku urun tulangane, malaikat Israfil, malaikat Israel. Aku sing daya kuat, aku sing nyebul, malaikat Israfil. Di trompet, umpamane kan gitu. Lah apa yo ngono, kemudian enggak toh nyatane, enggak. Wong sing bangun ya kowe, urunan ya kowe, ngono tak ejek tukaran urunan. Wis masjid dadi barang cik tukaran tanah sengketa, sing dadi akhirnya sing dadi takmir sapa, sing ngelola masjid sapa, tapi kabeh sing tukaran unine iki masjide Gusti Allah. Ngarang wae wong-wong iki. Wong sing gawe kowe kok terus dunekne masjide Gusti Allah, itu jenenge memanipulasi Tuhan. Tuhan arep mbok apusi. Mbok kira Gusti Allah ora pirsa piye. Ngono. Ceritane ngono, ceritane donya iki ngono kuwi. Ya. Jadi masjid sing mbok bangun karo masjid sing ditulis di gone ayat Al-Qur'an kuwi dhisik ayat Al-Qur'an. Jadi sing nyocok nih Gusti Allah iki nggawe ayat berfirman. Gusti Allah tuh ngendikan ya nuru masjidallah, kan gitu, makmurkan masjidku. Umpamanya Gusti Allah ngomong ngono, ora gelem nyelami masjid Gusti Allah ki ngendi, malah menungso kelompok nggawe boto, kemudian pokoknya bentuke melengkung, kemudian disepakati kuwi masjid. Wis to nek melengkung masjid bener ngono. Nek bentuknya segitiga ngene lincip berarti gereja kan ngono. Jadi pemane gawe masjid kaya gereja mestine malah aman, gak dileboni malaikat, gak mati engko ndek jero terus.
Itu ini hanya kita saya hanya ngajak berpikir logis saja gitu loh. Jadi ayat tentang masjid, jadilah pemakmur masjid, itu dengan masjid sing berupa fisik wijarake adoh, ojo mbok manipulasi kemudian mengatakan ki masjide Gusti Allah terus pede banget nggawe masjid bentuke ya wis standare ngono kuwi, berarti Gusti Allah ngutus malaikat engko ngerti waki masjid, waki gereja, waki kelenteng. Itu pikirannya menungsa itu kan aneh-aneh ya. Nek di selami kan lucu, antik, awake dhewe iki lho. Maksudnya awake dhewe iki lho. Antik, aneh, ajaib. Ini. Jadi kemudian orang yang memakmurkan masjid Allah. Kalau kamu ingin menjadi pemakmur masjidnya Allah, maka tidak bisa tidak kamu membangun dalam diri kamu, membangun dalam diri kita. Kalau kita ingin bagian dari orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah, maka mengembangkan potensi diri, mengeksplorasi diri. Mengeksplorasi itu maksud saya mengembangkan potensinya, berpikirnya, punya keterampilan, ya gitu kan, punya skill, kehidupan sosial yang baik untuk membangun sosial kolektif yang baik. Itu berarti membuka kemungkinan besar untuk menjadi pemakmur masjidnya Allah. Jadi mereka yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang beriman. Nek enggak beriman merusak. Jadi rusak. Wujudnya apa? Tamak, serakah. Sehingga aturan negara-negara itu rebutan mineral, rebutan tambang, rebutan keuntungan, kekuasaan. Itu karena pengelolanya bukan orang yang dalam fakta iman. Ya manipulasinya sih makhluk sosial tetap. Kemudian wal yaumil akhir, fakta diri kita sebagai hamba. Jadi orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah wujudnya itu sadar sebagai hamba, untuk supaya dalam ridho maghfirah dan ampunannya Allah itu untuk berbuat lakon pitukon, untuk berbuat menjadi pemakmur buminya, pemakmur masjid-masjidnya Allah. Hari akhirmu sekarang, detik ini, kalau kamu percaya kepada hari akhir, ya berarti mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kalau kita percaya kepada hari akhir, maka kita akan menjauhi dari watak pemalas. Gampangannya langsung aplikasi aja deh, langsung watak pemalas, watak suka membuli, watak arogan, watak sombong, orang yang culas, orang yang manipulatif, orang yang suka ngapusi. Kalau kita percaya kepada hari akhir, watak-watak itu, watak-watak jin, watak-watak iblis, watak-watak setan itu diwaspadai untuk tidak
menggerogoti akal pikiran dan hati kita. Itu kalau kita percaya kepada hari akhir. Sebab faktanya jika kita masih tamak, kita masih serakah, kita masih dalam membuli, kita arogan, kita sombong, faktanya kita masuk neraka. Masuk pintu neraka itu apa? Iri, dengki, kena masalah. Itu karena nggak sinkron kan gitu ya, gampangannya kan gitu. Kowe gak duwe skill keterampilan belas, maka saat tamat sekolah seharusnya bisa bekerja, tapi nggak dibekali apapun. Mergo di sekolahanmu mung apalan tibae apalan ki ora kena ngituku sego, akhirnya tukaran kan gitu. Nah, itu pada saat kita berbicara perihal bahwa itulah neraka. Neraka itu apa gitulah. Orang yang perilakunya di dalam gelap, orang yang perilakunya di dalam prasangka, orang yang perilakunya merusak, itu neraka. Bahan bakare neraka kuwi jin karo menungso, setan, ngerti? Bahan bakare neraka itu bahan bakare menungso. Nek kowe rasan-rasan gayeng janra agake menungso ki nek ngrasani wong liya itu gayenge ra umum, enggak jamak. Kowe kalau di sistem pembelajaran sing saiki sedang digaungke itu pas itu ya rasan-rasan. Itu deep learning. Deep learning itu di jernih rasan-rasan itu pas. Ini bukan makna skeptis ya. Itu deep learning itu pas. Jadi meaningful. Jadi meaningful ki artinya mendalami konsep. Jadi konsep itu dalam tenan. Biasanya wong rasan-rasan itu pinter. Irunge modele nek ndelok mripate piye kira apa ora, cangkeme ilate lah itu kan jan itu meaningful gitu, meaningful learning. Itu pas rasa-rasanya itu juga mindful learning gitu. Itu melibatkan pikiran sadar. Wong ngrasani ki sadar kan? Sadar banget. Jadi pembelajaran sadar. Joyful, pasti joyful. Joyful itu menyenangkan banget. Jadi rasa-rasan tuh joy banget, enjoy gitu ya. Itu contoh kan pembelajaran. Saya kita ini pengen membuat contoh deep learning itu, yaitu meaningful, mindful, joyful. Beski Ali Masar gak melu Jadi wal yaumil akhir wa aqamus sholah, dan yang menegakkan sholat, menjaga sholat, terjaganya sholat. Memang sholat itu sambung, intinya orang itu bohong kalau dia itu, karena kalipannya komayakumu kiaman. Jadi sholat itu memang baru dapat dikatakan seseorang menjalankan sholat itu yang rumusnya para pendahulu-pendahulu kita mengatakan man laisa sehfa syaitonu syaihuhu. Man mata
min unukihi, pada saat dikatakan siapa di dunia ini tidak memiliki guru yang menyambungkan hati nuraninya dengan Tuhan, karena tidak ada kehadiran Tuhan, malah saseh, man laisaseh, tidak ada guru yang menunjukkan, yang menjadikan di dalam dadanya itu ada Tuhan. Dan kemudian guru ini memiliki validasi, pengesah hak, dikatakan bil hak, bil huda bil hak, dikatakan adalah yang hak, yang wenang, yang sah, wakil resmi Tuhan. Ini ayatnya kan bilangnya begitu loh ya, ayatnya bilang begitu. Maka karena sholat itu, perintah sholat itu majhul, perintah puasa itu majhul isimnya, perintah zakat itu isimnya majhul, muqatab, mudhari, artinya bahwa pada saat orang menjalankan ibadah yang disebut sholat, yang disebut puasa, yang disebut zakat, yang disebut haji, itu mutlak harus bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Setelahnya jika tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka apapun, sebagus apapun yang dilakukan, terputus namanya. Berarti tidak wal amru yauma idzilillah, tidak berada di dalam perintah. Dan siapa yang tidak di dalam perintah, maka itu disebut roda, menambah-nambah, dan setiap penambah akunya, egonya, karena terputus, tidak bertemu dengan sang yang memerintah, disebut sebagai bid'ah. Bid'ah itu berarti jelas banget bahwa orang yang melakukan segala sesuatu itu karena tidak bertemu dengan yang memerintah, sehingga dia tidak bisa menerima tugas perintah hanya dari buku, dari prasangka, dari kira-kira. Dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, dan setiap dolalah bid'ah itu finar, kan begitu. Kan ayatnya kan jelas banget ke sana. Logis. Orang yang tahu presiden, kenal karo presiden, kemudian roro dia ngaku aku utusannya presiden, ketemu berang perkara. Wong dia ini ruwing di ngene TV. Bla 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 begitulah. Makanya wa aqamus sholat, memang sholat itu harus berada di dalam perintah, bukan angan-angannya sendiri, karena sholat itu sambung, tidak terputus. Sholat itu sambung, yang perintah juga sambung, uteke sambung, sadar maksudnya, hati ini sambung, sadar maksudnya, kan gitu kan ya. Kemudian wa ata zakah, kemudian realisasi zakat, fakta zakat. Kalimatnya itu bukan beramal ya, bukan amaliyah zakat ya, bukan fa'ala zakah, mengerjakan zakah, tapi ataz zakah, atiuz zakah. Artinya apa? Ini kedalamannya, bukan masalah berasnya, bukan masalah mata uangnya, bukan masalah dolarnya, rupiahnya. Ataz zakah itu masalah ketulusannya, masalah keikhlasannya, masalah ketaatannya, masalah kepatuhannya. Itu ataz zakah, bukan wujudnya benda. Walam yakhsha ilallah, dan
dan tidak takut selain kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini paragraf-paragraf akhir. Jadi ada satu keadaan atau situasi bahwa kita di dunia ini dicengkram oleh rasa takut atau ketakutan. Kalau kamu takut miskin, maka menjadi kikir. Kalau kamu takut dijauhi orang, maka kamu akan kehilangan identitas diri kamu. Kalau kamu takut diolok, maka kamu akan terus pura-pura. Kalau kamu takut tidak lulus, maka kamu akan menjadi manipulatif. Kalau kamu takut perbuatan yang kamu lakukan itu ketahuan orang tua kamu, maka kamu akan bohong. Ketakutan. Kalau yang takut itu sendirian, maka bisa diabaikan. Kalau yang takut itu izin 1-2 orang, maka bisa disembuhkan. Tapi kalau yang takut itu seluruh komunitas, yang takut itu seluruh bangsa, maka dapat dikendalikan. Inilah sesungguhnya rumus awal pemangku kepentingan yang mereka telah menyadari lebih dulu daripada kita. Mereka itu sudah men-setting bahwa supaya masyarakat itu diberi aturan-aturan yang mengikat rasa takut sehingga dapat dikendalikan dengan takut. Maka saat ada orang yang terbebas dari rasa takut, sistem dunia itu biasanya dia itu sangat benci. Takut itu biasanya sifatnya adalah doktrin. Takut itu biasanya sifatnya adalah indoktrinasi, dogma. Jangan pernah bertanya, aturannya ya begini. Jangan pernah bertanya, rumusnya ya begini. Jika ada orang yang bertanya, itu akan mengganggu. Kamu tanya, apakah Adam itu manusia pertama atau bukan? Kemudian ustadzmu nesu, itu berarti dia dogma, karena dia nggak bisa menjelaskan bahwa Adam manusia pertama tidak ada lagi. Artinya bahwa ada data yang memungkinkan, ada opsi, ada alternatif, ada kemungkinan. Ternyata ada data ternyata menunjukkan Adam bukan manusia pertama. Tapi orang-orang agama ketakutan jika masyarakat itu mengetahui ternyata Adam bukan manusia pertama. Sebab jika satu ini terbuka, maka akan membuka hal-hal yang lain. Gek-gek yang lain juga sama dimanipulasi sejarahnya. Umpamanya kan begitu. Kita lahir, saat kita itu membuka mata, kita itu sudah berada di dalam pola ketakutan. Sehingga ketakutan itu sudah seperti genetik, seperti DNA. Padahal ketakutan itu bukan DNA, bukan keturunan. Tapi ketakutan itu telah dibangun sambung menyambung dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari budaya ke budaya, yang bisa jadi nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu umpamanya mbahmu mbiyen penyuara kebenaran. Kemudian saat dia menyampaikan kebenaran, ternyata oleh penguasa itu dijadikan, dicekel, dipegang karena dia menyampaikan kebenaran. Akhirnya simbah-simbah kita, wis lah nduk, jangan berpikir reno-reno.
wis tamponan keadaanmu. Ngono wae wis apik, sing penting kowe bisa menghirup udara dengan baik. Akibat trauma mungkin masa lalu, contoh begitu, terus akhirnya kemudian ketakutan demi ketakutan itu akhirnya berkembang. Orang kalau takut gagal maka nggak akan berani mencoba, nggak akan berani mencoba. Ketakutan itu frekuensi yang cenderung rendah bahkan negatif. Jadi saat kita itu takut, jiwa kita itu sudah terukir, kena sugesti bawah sadar. Saat kita takut itu kita terjajah. Inilah terkadang menjadi tragedi kehidupan. Kalau kamu takut memberi, takut menolong, karena kena menolong nanti takut kehilangan. Ketika takut ditolak, maka kita akan menjadi manipulasi dan pengecut, kan itu ya, dan seterusnya. Ketika kita takut disalahpahami, takut tersisihkan, takut diasingkan, maka kita menjadi pengecut. Kita tidak akan pernah berani membuka identitas diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengungkap isi hati kita tentang kebenaran, bahkan kita memendam pikiran kita bersembunyi di balik kata-kata netral karena malu untuk direndahkan. Tapi yang fatal itu kan begini, jika kamu takut menjadi manusia, maka kamu menjadi apa? Hewan. Bisa menjadi setan, bisa menjadi jin, bahkan bisa menjadi iblis saat kita takut menjadi manusia. Saat mengetahui manusia yang sejati ini menungso, kemudian kita takut untuk menjadi manusia, maka kita menjadi hewan. Hidup hanya rutinitas, makan, minum, nelek, hanya itu. Menjadi setan, hidupnya wis mikir orang lain, tonggoku pengen apa, duwe apa, tuku apa, ben iso padha karo tonggo. Takut menjadi manusia, akhirnya menjadi jin. Obahe pamrih aja, butuh disubyo, butuh dipuji, butuh diakui, butuh divalidasi oleh tetangga, oleh saudara. Jadi hidupnya itu hanya kebingungan supaya dinilai orang lain, dan hidupnya kebingungan karena dinilai oleh orang lain. Jadi itu hidup yang diselimuti oleh jin. Tapi ini jadi menungso, maksudnya kalau takut menjadi manusia sing parah itu ini jadi iblis. Wis isine itu bendelok wong tuh elek, jeleknya melulu. Pokoknya melihat orang itu eneke, iri. Ada orang yang lebih dari kita, iri. Ada yang orang lebih sedikit dari kita, dengki. Ada orang yang memilih anugerah lebih dari kita, dendam. Itu berarti kita takut menjadi manusia dan memilih menjadi iblis. Hati-hati. Saat di dalam hati kita itu selalu yang muncul tuh iri, dengki,
menilai orang lain. Apa meneh, Pak, mosok gak iso kaya kowe to, Pak. Lho kae lho, iso tuku sego pecel. Mosok mecel kae gak iso. Menjadi delusi, menjadi halusinasi. Sehingga kita saat ada ketakutan apapun, ketakutan itu, ketakutan dijauhi, ketakutan gagal, ketakutan disisihkan, maka kita tidak pernah akan mencoba dan berkembang untuk lebih baik, dan akan menciptakan ribuan alasan yang kita anggap sebagai rasional, kemudian kita akan katakan inilah realitas. Memang budayanya sudah begini, ya ini realitasnya kan begini kan gitu. Yang penting rukun lah, ndak apa-apa kita bohong, yang penting rukun kan gitu. Jadi kalau boleh diomong, ketakutan itu bukan miliknya seseorang. Ketakutan itu dibentuk, dibangun, diciptakan. Itu sudah melalui budaya ke budaya, dari zaman ke zaman. Apakah itu bisa dihilangkan? Kalau dihilangkan total mungkin berat. Bisanya dialihkan. Oke, PR saya sampai sini, kalau nanti kamu ada pertanyaan. Jadi bisa dialihkan, dirubah bentuk. Kenapa? Karena ketakutan itu unsurnya energi. Energi itu kita harus memunculkan frekuensi supaya memunculkan vibrasi yang baik, vibrasi yang baru, vibrasi yang akan menggetarkan, energi yang akan menggetarkan untuk mengalihkan rasa takut itu menjadi kekuatan. Kalau kita nggak ada rasa takut, memang nggak ada kreatif. Tapi kalau Anda terus dicengkram rasa takut, maka Anda nggak berkembang. Tapi kalau nggak punya rasa takut, itu nggak punya metode, ngawur. Takut bisa dialihkan menjadi sebuah strategi atau cara atau metode. Wah, saya takut dijauhi nih, maka kamu berpikir untuk membuat metode atau cara supaya tidak dicengkram oleh rasa takut itu. Akan tetapi identitas kamu itu tetap tersampaikan kepada yang lain. Tapi kuncinya memang tidak takut dinilai atau dijauhi oleh orang lain. Teman-teman yang berbahagia, itu kalau kita tadi berbicara perihal walam yakhsha illallah. Jadi orang-orang yang masuk menjadi orang-orang yang ayakuna, hidupnya itu berada di dalam orang-orang yang muhtadi, orang-orang yang di dalam terang kehidupan. Satu, pemakmur masjid, pemakmur bumi Tuhan, pemakmur masjid. Kemudian orang yang sadar diri, sadar terhadap dirinya sebagai hamba, daya kuatnya milik Tuhan, memiliki kesadaran hidup karena telah diberi oleh daya kuatnya Tuhan, maka daya kuat itu digunakan untuk berproses kembali kepada Allah. Kemudian sambung aqimus sholah, kekuatan sholat
intinya sholat khusyuk, ada kehadiran Tuhan, tapi yang ritual untuk ojo disepelekake, ya, jangan disepelekan dengan alasan apapun. Alasannya malas, berarti ini dianggap Tuhan melegalkan malasmu. Jangan begitu. Wa atas zakah, membersihkan diri perilakunya. Atas zakah itu waspodo dan hati-hati dari penyusupan kecintaanku mantil pada material, dunia material. Walam yakhsha ilallah, dan jangan menjadi orang-orang yang dijajah oleh ketakutan demi ketakutan. Ketakutan material maksudnya, ketakutan karena jasadiah, ketakutan dunia. Kalau kamu takut kepada Allah, itu kan menunjukkan cinta kepada Allah karena sifatnya ruhiyah. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya mendapatkan ber-beran berkah pangestu guru wasita. Kita bangun kebersamaan, kekeluargaan, ilik kinelean dalam pengertian yang sebenarnya, ya. Kita bangun itu, bangunan yang sebenarnya, support terbentuknya atmosfer belajar, support terbentuknya atmosfer karya kreatif, syukur inovatif. Atmosfer artinya jangan menjadi orang yang suka membuli. Kalau ada temannya tiba-tiba menjadi rajin, kemudian kok dengaran kowe rajin, itu tahan, itu tidak membangun atmosfer. Kalau kita ingin membangun atmosfer lingkungan belajar, maka kamu juga harus memunculkan pola-pola belajar, mendukung orang lain yang sedang belajar, mensupport orang lain untuk mau belajar. Contoh, ada temanmu yang ingin bisa sesuatu, kamu mendengar bahwa punya teman, atau kamu pernah mendengar informasi si A bisa sesuatu yang temanmu ingin seperti itu. Ada kok jamaah yang bisa ini. Ayo kita temui yuk. Katanya kamu ingin bisa begini. Katanya kamu ingin bisa masak ini. Katanya kamu ingin bisa nanam ini. Katanya kamu ingin bisa membuat teknologi ini. Katanya kamu ingin punya wawasan tentang ini. Ayo kita temui yuk. Saya antar, saya temani. Itu namanya kamu membangun atmosfer belajar. Membangun atmosfer belajar. Kalau lingkungannya itu terbentuk atmosfer belajar, keuntungan juga diri kamu. Kamu belajar juga menjadi ringan. Tapi nek lingkungannya males, kue belajar ya jadi wong males. Kalau lingkungannya itu dombuli, nggak ada support, ya berarti kamu juga menjadi orang yang penakut. Ujungnya menjadi pengecut. Menjadi orang yang tidak memiliki komitmen, tidak gentle. Wis itu kan berat. Tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua, supaya lingkungan kita memiliki atmosfer yang positif, energinya positif, auranya positif, vibrasinya positif, maka semuanya akan terwujud sebuah peradaban baru. Saya tutup dengan kalimat, teman-teman semuanya, jamaah, santriwan, peradaban ke depan adalah peradaban spiritual. Peradaban yang menekankan pada kesadaran. Sekarang mungkin ada yang bisa melihat, tapi juga tidak sedikit yang belum
peka terhadap keadaan ini. Peradaban ke depan adalah peradaban kesadaran, peradaban spiritual, peradaban pembentuk jiwa. Sehingga saya contohkan sampai-sampai yang dimakan pun itu juga makanan yang memiliki vibrasi energi yang frekuensinya itu akan berdampak pada getaran terbentuknya jiwa-jiwa spiritual. Jiwa spiritual, kamu jangan berpikir spiritual itu berarti sholat poso, enggak. Spiritual itu inti ruhnya adalah kekuatannya sosial kolektif yang peduli, yang empatik, yang respon, yang respek. Itu adalah makna spiritual. Spiritual itu orang itu sholat, poso, zakat itu sesungguhnya supaya memiliki perilaku adab, asor, pengendalian diri, tidak sombong, tidak arogan. Zakat supaya membersihkan diri, haji supaya tidak kumantil kepada dunia, dan antar suku, antar bangsa terjalin interaksi, koneksi, jejaring yang kuat. Itu maknanya sesungguhnya di balik ritual ibadah, sholat, poso, zakat, kaji. Maka jika ini dilakukan tapi sosial kolektifnya buruk, adabnya buruk, akhlaknya jelek, pembuli, pembohong, penculas, pencurang, menjadi tamak, berbangga-bangga kepada dirinya, berarti sholat, poso, zakat, kajine bohong, ngapusi. Sholat, posone, zakate, kajine tidak sekedar sia-sia, akan tetapi menjadi pintu masuk neraka. Itu makna bahwa tatanan syariat baru ada nilainya jika tidak kosong untuk menghantarkan isi, untuk menghantarkan kopi, untuk menghantarkan teh. Jadi kita tidak hanya meletakkan di meja saat presiden hadir hanya gelas tanpa ada isinya. Ya kan itu. Maka kalau disuruh memilih lebih baik nanti, lebih baik sosial kolektifnya baik, gak usah sholat, itu benar. Gampangan itu, tapi jangan mengambil kesimpulan presiden gak sholat. Itu maknanya kan begitu. Ya, kalau sekarang banyak orang yang sholat moralnya bobrok, rusak, memang terkadang butuh terapi kejut, leren sholat wae yuk, kan gitu. Sepertinya kan terapi kejut itu namanya, kan gitu. Kita sholat terus tak seneni sholat, tiba kehidupan sosiale do tukaran dewi-dewi. Dijak bebarengan nyambut gawe angel, jak membantu temannya angel, nggak ada peduli saat temannya kesulitan. Terus sholatnya selama ini ngapain? Posone ngapain? Kan gitu kan. Ya diterapi kejut sekalian. Gak usah dikai penjelasan detail-detail. Sholat itu nggak penting. Sing penting nyambung karo guru. Tak cudel ndek kene dhisik, tinggi tes kes sekalian. Kan gitu. Kan begitu. Itu semuanya sekali lagi semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, sekali lagi mendapatkan syafaat bir-biran berkasa pangestu guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.